Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini dari kelompok 2 teknik sipil kelas D angkatan 2021 akan memaparkan hasil pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil-hasilnya. Baik, terima kasih banyak Bu Alia. Mungkin bisa untuk anggota dari kelompok 2 sendiri terdapat saudara Arifin Balu Akbar Permana dengan NIM 2101186, lalu ada saya sendiri Agus Matayabula dengan NIM 2101695, lalu ada Akbar Raizi Yulio dengan NIM 2106017, lalu ada saudari Sekar Asri Setia Tanggal Putri dengan NIM 2101151, lalu ada Muhammad Finza Akifari dengan NIM 2100098, dan ada Raka Resnandia dengan NIM 2105595. Untuk pembahasan bab pertama bisa oleh Kakak. Baik, untuk latar belakang, survei dan pemetaan merupakan tahap awal dalam proses konstruksi. Mata kuliah ini sangat penting untuk didapatkan oleh mahasiswa teknik sipil, khususnya yang akan menjadi seorang surveyor. Dalam pekerjaan tersebut, orang yang melakukan survei pastilah menggunakan alat penunjang, salah satunya yaitu alat sifat datar, untuk menghitung kerangka dasar vertikal. Mahasiswa teknik sipil UPI masih banyak yang belum mengerti dan mengetahui bagaimana proses survei dan pemetaan dilakukan. Alat sifat datar atau waterpass adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Namun, mahasiswa teknik sipil UPI perlu mengetahui bagaimana penggunaan alat waterpass dalam melakukan pengukuran beda tinggi di lapangan. Pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal dilakukan untuk memperoleh informasi beda tinggi yang relatif akurat di suatu wilayah, sehingga data beda tinggi yang didapat layak diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks. Mahasiswa teknik sipil UPI harus dapat mengambil dan mengolah informasi yang didapat di lapangan dari hasil melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal, sehingga informasi yang didapat tersebut dapat dikomunikasikan dengan melakukan penggambaran. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai kerangka dasar vertikal dengan metode sifat datar. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai cara pengukuran dan pengolahan data dalam pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai cara penggambaran pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Kemudian ada pembatasan masalah. Yang pertama, ruang melingkup berupa pemahaman mengenai pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal. Yang kedua, cara pengukuran dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal. Yang ketiga, pengolahan data serta penggambaran sifat datar kerangka dasar vertikal. Kemudian ada rumusan masalah. Masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Yang kedua, bagaimana pengolahan data dalam pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Yang ketiga, bagaimana penggambaran pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah yang pertama yaitu mengetahui definisi kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Yang kedua, mengetahui mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Yang ketiga, mengetahui cara penggambaran pengukuran kerangka dasar vertikal metode sifat datar. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka. Pengertian kerangka dasar vertikal. Pengukuran kerangka dasar vertikal adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk pengikatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan lebih banyak. Pengukuran beda tinggi dengan cara sifat datar dapat memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan cara-cara trigonometris dan barometris. Maka titik-titik kerangka dasar vertikal diukur dengan sifat datar. Yang kedua, ada pengertian alat sifat datar. Alat sifat datar atau waterpass merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Yang kemudian ada macam-macam alat sifat datar. Yang pertama ada dampil
level. Pada tipe ini sumbu tegak menjadi satu dengan teropong. Semua bagian pada alat dengan tipe ini adalah tetap. Nipo tabung berada di atas teropong. Teropong hanya dapat digeser dengan sumbu ke-1 sebagai sumbu putar. Yang kedua ada tipe reversi atau reversible level. Tipe ini memiliki teropong yang dapat diputar pada sumbu mekanis dan disangga oleh bagian tengah yang mempunyai sumbu tegak. Yang ketiga ada tilting level. Sumbu tegak dan teropong pada alat tipe ini dihubungkan dengan engsel dan skrup pengungkit atau dapat diungkit dengan menggunakan skrup pengungkit. Yang keempat ada automatic level. Alat tipe ini memiliki perataan pada 3 skrup utama yang digunakan agar gelembung tepat terpusat di tengah nipo petak. Kekurangan pada tipe ini yaitu mudah dipengaruhi getaran karena sebagai kompensatornya dipergunakan sistem pendulum. Yang keempat ada kesalahan pengukuran alat sifat datar. Yang pertama ada kesalahan karena petugas. Kesalahan karena petugas itu terus kemudian ada kesalahan instrumen. Yang ketiga ada kesalahan alami. Baik, terima kasih untuk saudara Kang. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh Aiden. Untuk metodologinya, yang pertama ada lokasi. Lokasi dari praktikum kita kali ini ada di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan waktunya itu pada 17 September 2022 penelitian di lapangan, dan hari itu juga pengumpulan data, dan pada tanggal 21 September 2022 pengolahan data dan penyusunan laporan. Berikut adalah prosedur praktikumnya. Yang pertama prosedur pengukurannya. Yang pertama, ketua tim mencatat semua peralatan yang dibutuhkan pada formulir peminjaman alat. Yang kedua, mempersiapkan pengukuran kesalahan garis bidik. Yang ketiga, dirikan statik pada posisi stand 1 dan pasang alat di atas stand tersebut. Yang keempat, mengetengahkan gelembung nipo dengan prinsip 2 putaran skrup kaki. Yang kelima, memasang gunting-gunting dan 2 rambu ukur di arah belakang dan muka. Yang keenam, membidik rambu ukur belakang dan kisir. Yang ketujuh, memperjelas benang diafragma skrup pada teropong. Yang delapan, memperjelas objek rambu ukur dengan memutar skrup fokus di atas teropong. Yang kesembilan, menggerak-gerakan skrup gerakan halus horizontal sehingga benang vertikal diafragma berhimpit dengan bagian tengah rambu. Yang ke-10, lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang ke-11, periksa syarat pembacaan rambu. Jika sesuai, teruskan dengan langkah-langkah berikutnya. Jika tidak, ulangi pembacaan. Yang ke-12, hitung jarak optis dari alat ke rambu. Yang ke-13, lakukan hal yang sama untuk rambu belakang. Yang ke-14, hitung koreksi garis bidik. Yang ke-15, bawa semua peralatan ke titik awal pengukuran pertama. Yang ke-16, berdasarkan batas pengukuran dari peta wilayah studi, tentukan lokasi patok-patok pada jalur ukuran. Yang ke-17, dirikan alat pada slab pertama. Lakukan pembacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah dengan rambu belakang dan rambu muka. Yang 18, mengukur jarak belakang dan muka menggunakan pita ukur. Yang ke-19, memindahkan alat ke slab 2, lakukan hal yang sama seperti pada slab 1. Yang ke-20, setelah pengukuran selesai lalu kembali ke laboratorium. Yang ke-21, setelah itu melakukan pengolahan data. Dan berikut adalah prosedur pengolahan data. Yang pertama, menyiapkan tabel pengolahan data sifat data akademik. Yang kedua, masukkan nilai kesalahan garis bidik ke dalam tabel. Yang ketiga, masukkan nilai benang atas, BT, BB, jarak belakang, dan jarak muka ke dalam tabel. Yang keempat, hitung BT koreksi setiap slab. Yang kelima, hitung BD tinggi setiap slab.
Yang keenam, hitung nilai kesalahan beda tinggi dengan menggunakan beda tinggi setiap selat. Yang ketujuh, hitung jarak kita ukur setiap selat dengan menjumlahkan jarak belakang dan jarak muka. Yang kedelapan, menghitung total jarak jalur pengukuran dengan menggunakan semua jarak selat. Yang kesembilan, hitung bobot koreksi setiap selat dengan membagi jarak selat dengan total jarak pengukuran. Yang kesepuluh, menghitung beda tinggi koreksi dengan cara menjumlahkan beda tinggi awal dengan perkalian. Yang ke-11, kontrol beda tinggi hasil koreksi. Yang ke-12, menghitung tinggi titik-titik pengukuran dengan cara menjumlahkan tinggi titik sebelumnya dengan beda tinggi koreksi. Terus prosedur penggambaran digital menggunakan software AutoCAD. Untuk prosedur penggambaran manual menggunakan kertas A3 mm blok. Metode yang digunakan pada laporan ini menggunakan metode kualitatif karena menekankan pada aspek pemahaman suatu permasalahan. Metode kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan. Berikut kerangka berpikir dari KDV. Berikut juga diagram alir untuk KDV tersebut. Baik, terima kasih banyak atas pembahasan dari bab 3 oleh Saudara Rifin. Selanjutnya pembahasan bab 4, hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Ahmad. Baik, selanjutnya bab 4 ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil, yaitu data awal KGB dapat dilihat pada tabel 1. Hasil pengolahan data KGB dapat dilihat pada tabel 2. Dengan nilai KGB 0,00010983 dengan koreksi KGB minus 0,00109863. Selanjutnya ada data hasil pengukuran KDV dapat dilihat pada tabel 3. Di sini ada 12 selang hasil pengukuran. Selanjutnya pembahasan langkah-langkah analisis pengolahan data sifat datar kerangka dasar vertikal, yaitu yang pertama mencari jarak optis. Jarak optis adalah jarak yang diperoleh dari hasil hitungan bacaan rambu. Dapat dicari dengan menggunakan rumus BA kurangi BB kali 100 sama dengan jarak optis. Contoh slide 1. Bacaan muka benang atas 1,605 meter, benang bawah 1,405 meter dengan jarak 19 meter, dan jarak optis dapat dihasilkan dengan rumus BA kurangi BB kali 100 dan hasilnya 1,605 kurangi 1,405 kali 100, hasilnya 20 meter. Dengan bacaan belakang yaitu benang atas 2,155 meter, benang bawah 2,015 meter, jarak 14 meter. Jarak optis dapat dicari dengan rumus BA kurangi BB kali 100 dengan hasil jarak optis 14 meter. Jarak optis dalam pengukuran ini dapat dilihat dari tabel 4. Yang kedua yaitu mencari benang tengah belakang koreksi. Benang tengah belakang koreksi merupakan nilai bacaan dari benang tengah bacaan belakang yang dibidik pada rambu ukur yang telah dilakukan koreksi dengan menggunakan KGB untuk mendapatkan nilai yang akurat setelah mengeliminasi kesalahan sistematis yang terjadi pada saat pembacaan rambu. Nilai benang tengah belakang koreksi dapat ditentukan dengan persamaan BTBK sama dengan BTB kurangi KGB kali jarak belakang. Contohnya yaitu pada slide 12. Benang tengah belakang sama dengan 0,841 meter dengan KGB 0,0005951 dengan jarak belakang 9,03 meter dan BTBK yaitu 0,836 meter. Nilai benang tengah belakang pada pengukuran di lapangan tersaji dalam tabel 5. Selanjutnya yang ketiga mencari benang tengah muka koreksi. Benang tengah muka koreksi merupakan nilai bacaan dari benang tengah bacaan muka yang dibidik pada rambu ukur yang telah dilakukan koreksi dengan menggunakan KGB untuk mendapatkan nilai yang akurat setelah mengeliminasi kesalahan sistematis
yang terjadi pada saat pembacaan rambu. Nilai benang tengah muka koreksi dapat ditentukan dengan persamaan BTMK sama dengan BTM kurangi KGB kali jarak muka. Contohnya pada slide 11, benang tengah muka sama dengan 1,4 meter, KGB 0,00010983, jarak muka 11 meter, dan didapatkan BTMK yaitu 1,39879 meter. Nilai benang tengah belakang pada pengukuran di lapangan tersaji dalam tabel 6. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fidza. Yang keempat, mencari beda tinggi antara dua titik. Beda tinggi antara dua titik merupakan tujuan utama pengukuran kerangka dasar vertikal dengan menggunakan alat sifat datar. Beda tinggi yang diperoleh di lapangan dapat ditentukan dari besarnya bacaan benang tengah belakang yang telah dikoreksi dan benang tengah muka yang telah dikoreksi. Besarnya beda tinggi yang didapat di lapangan dapat ditentukan dengan persamaan delta H sama dengan BTBK kurang BTMK. Lalu ada contoh di sini setelah diketahui data-datanya bisa dicari menggunakan rumus delta H yang tadi, lalu tinggal dimasukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil 0,58. Misalnya beda tinggi yang didapat di lapangan setelah dalam tabel ini. Lalu yang kelima, mencari jumlah jarak. Jumlah jarak merupakan panjang satu slab area pengukuran. Jarak tersebut dapat ditentukan panjangnya dengan menjumlahkan jarak antara alat dengan rambu ukur, baik bacaan muka maupun bacaan belakang. Jumlah jarak tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan D sama dengan DB ditambah DM. Lalu ada contoh slide 11. Diketahui 11 meter, DB-nya 11 meter, DM-nya 15 meter. Lalu masukkan rumus. Dalam rumus masukkan angkanya 11 tambah 15 sama dengan 26 meter. Lalu ada jumlah jarak pengukuran di lapangan tertera dalam tabel 8. Yang keenam, mencari bobot. Bobot merupakan perbandingan panjang satu slab dengan panjang jarak pengukuran yang dilakukan. Bobot dapat ditentukan misalnya dengan menggunakan persamaan bobot sama dengan sigma D dibagi sigma dalam kurung sigma D. Lalu ada contoh slide 12. Diketahui datanya delta D sama dengan 33 meter, lalu sigma dalam kurung sigma D nya 364,5 meter. Lalu dicari menggunakan rumus bobot, lalu dapat diperoleh hasil 1,0005. Lalu ada berikut pembobotan jarak setiap slab yang dilakukan lapangan tertera pada tabel 9. Lalu yang ketujuh, Baik, terima kasih. Mungkin pembahasan selanjutnya dilanjut oleh Staf. Dan selanjutnya ada mencari beda tinggi koreksi. Beda tinggi yang didapat dari perhitungan sebelumnya harus dikoreksi untuk mengeliminasi berbagai kesalahan sistematis yang terjadi pada saat proses pengukuran berlangsung. Beda tinggi yang dikoreksi tersebut jika dijumlahkan keseluruhan standnya harus berjumlah 0. Dengan demikian, semua kesalahan sistematis telah berhasil dikoreksi dan beda tinggi yang sebenarnya didapatkan. Besarnya beda tinggi koreksi dapat dinyatakan dalam persamaan delta HK sama dengan delta H dikurangi sigma delta H dikali bobot. Kemudian contohnya ada pada slide 12. Diketahui delta H-nya 0,58055 meter dan sigma delta H-nya 0,02299 meter dan bobotnya 0,0906 meter. 0,0906. Kemudian dimasukkan pada rumus delta HK-nya dan didapat 0,5785 meter. Besarnya beda tinggi koreksi yang terdapat pada saat proses pengukuran di lapangan tertera dalam tabel 10. Jumlah sigma delta HK-nya sama dengan 0. Kemudian mencari tinggi titik. Tinggi titik akan dicari dari proses pengukuran kerangka dasar vertikal dengan menggunakan alat sifat datar. Dapat dicari dengan menggunakan rumus TI sama dengan TI sebelumnya ditambah delta HK sebelumnya.
meter, dan delta HK desain 1 yaitu 0,2975 meter. Kemudian dimasukkan pada rumus TI dan menghasilkan 936,90448 meter. Data tinggi awal yang didapatkan dari proses pengukuran di lapangan tertera pada tabel 11. Tinggi awalnya yaitu 936,60700, dan kemudian pada slide akhirnya didapatkan 936,60699. Baik, terima kasih. Sekarang pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu mencari kemiringan. Kemiringan di lapangan dapat dicari dengan menggunakan rasio perbandingan antara tinggi titik yang telah dikoreksi dengan panjang jarak 1 span berdiri dari jarak rambu bacaan muka hingga bacaan belakang. Lalu untuk formulanya sendiri adalah kemiringan dikali 100%. Contohnya pada slide 12 diketahui delta HK-nya 0,5785 meter, lalu sigma D-nya 33,0, lalu dapat diketahui kemiringannya yaitu dikalikan saja dengan 100, maka hasilnya 1,75%. Lalu untuk persentase kemiringan yang didapat di lapangan dapat dilihat pada tabel 12. Lalu untuk kesimpulan dari KDV ini, pengukuran KDV adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk peningkatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Lalu pengukuran KDV ini menggunakan alat sifat datar, dan alat sifat datar merupakan alat yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di permukaan bumi. Lalu untuk tipe-tipe alat sifat datar sendiri terdapat 4 tipe, di antaranya ada level, reversible level, floating level, dan automatic level. Lalu untuk pengolahan data dari KDV sendiri terdapat 2 cara, yaitu manual dan digital. Penggambarannya pun juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan digital. Jika digital menggunakan software AutoCAD. Lalu untuk implikasinya, yaitu mahasiswa teknik sipil UPI dapat memahami mengenai pengukuran kerangka dasar vertikal yang dilakukan untuk kepentingan survei di lapangan. Lalu mahasiswa teknik sipil UPI juga mengetahui dan menguasai alat sifat datar sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal di lapangan, dan mahasiswa teknik sipil UPI mampu melakukan pemetaan berupa penggambaran baik digital maupun manual, juga serta pengolahan datanya. Lalu untuk rekomendasinya, yang pertama itu mahasiswa teknik sipil harus teliti dalam melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal di lapangan untuk menentukan beda tinggi di antara 2 titik di permukaan bumi. Lalu mahasiswa teknik sipil juga mengetahui memahami jenis-jenis alat sifat datar yang digunakan di lapangan, dan mahasiswa mampu melakukan penggambaran baik secara manual maupun digital sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan gambar yang presisi. Dan daftar pusaka dapat dilihat di slide. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.